Deklarasi Nasdem, pengamat berkata partai gagal melahirkan pemimpin. Bersiap untuk melaksanakan apa yang diamanahkan oleh Partai Nasdem sebagai bagian dari tanggung jawab kita untuk negeri ini. Dan atas tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang, mereka masih berselancar secara politis mengumumkan capres. Itu yang membuat saya muak dengan Surya Paloh dan Anies Baswedan. Yang jelas, saya katakan dengan pasti Nasdem akan kehilangan banyak suara. Partai Nasdem sedang menabur angin dan pada saatnya akan menuai badai. Itu prediksi saya. Bahwa genetika Partai Nasdem tidak mungkin nyambung dengan genetika kelompok-kelompok yang berkerumun di sekeliling Anies Baswedan. Kita lihat saja. Ya, bahkan sering saya dinasihati oleh orang-orang yang saya hormati. Saya diminta kalau memilih pemimpin, justru jangan yang ambisius katanya. Saya sih lalu tanya ya, memang kenapa kalau orang yang terlihat ambisius, bukan cuma ambisius ya, tapi ambisius banget, lalu pengen jadi pemimpin, emang kenapa? Saya tuh suka penasaran. Lalu orang-orang yang saya hormati itu bilang, biasanya kalau orang ambisiusnya itu kelewatan, bisa jadi dia ada agenda terselubung kalau sudah jadi pemimpin. Itu maksudnya. Dia jadi ambisius karena didorong oleh banyak kepentingan. Tapi yang membuat orang egonya naik lalu jadi ambisius tidak lebih ya karena kepentingan pribadinya jauh lebih kuat daripada kepentingan orang banyak. Pesan komunikasi politik oleh partai adalah untuk mewujudkan kepentingan politik, karena partai politik atau parpol adalah aktor politik. Pernyataan tersebut diungkapkan pakar komunikasi politik Emrus Sihombing melalui Gawai Kamis, 6 Oktober 2022. Sebelumnya, Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan menjadi calon presiden 2024. Deklarasi tersebut menurut dia bertujuan untuk mendongkrak elektabilitas partai. Dengan deklarasi ini tentu menjadi perbincangan publik, sehingga harapan partai bisa menaikkan elektabilitas partai, katanya. Emrus mengatakan, secara hipotesis deklarasi ini bisa meningkatkan elektabilitas partai politik. Kendati pendeklarasian tersebut membuktikan Partai Nasdem tidak memiliki kader partai yang layak di 2024. Jadi sederhana saja, tidak ada kader partai Nasdem yang seperti Anies, terangnya. Menurut Emrus, masyarakat harus kritis melihat pendeklarasian Partai Nasdem, karena sejatinya di internal Nasdem ada kader yang layak diunggulkan di 2024. Di Nasdem ada Surya Paloh, dia kader yang unggul, kenapa tidak dideklarasikan, tegasnya. Seharusnya Nasdem bisa melahirkan pemimpin, jadi mereka gagal melahirkan pemimpin imbuhnya. Kendati lanjut Emrus, deklarasi tersebut masih bisa berubah selama proses pendaftaran di Komisi Pemilu Umum belum dilakukan. Namun bila diganti, maka partai bisa dinilai publik tidak konsisten, karena sudah diumumkan di muka publik, ujarnya. Ketua DPP Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, Irma Suryani Chaniago, menyatakan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan merespon pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Reshuffle atau copot-mencopot menteri adalah hak prerogatif Presiden, bukan hak politisi. Anggota DPR RI yang wakil rakyat saja tidak punya hak berbicara seperti itu, ujar Irma kepada jpnn.com Senin 10 Oktober. Dia menyebutkan Anies Baswedan sebagai capres dari Nasdem untuk Pilpres 2024 tidak lantas melunturkan dukungan mereka ke pemerintahan Jokowi. Dan dukungan partai kami pada Presiden dan Wakil Presiden Jokowi Ma'ruf, bukan pada partai politik tertentu, imbu dia. Wanita yang akrab disapa Yuni Irma itu menyebutkan komitmen Nasdem untuk mendukung Presiden Jokowi hingga akhir periode tidak perlu diragukan. Jadi sekali lagi tidak boleh ada yang merasa berhak untuk bicara copot-mencopot, kecuali itu keluar dari Presiden Jokowi langsung, ujarnya. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengisyaratkan ada keretakan di koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Ketua DPP Nasdem Irma Suryani Chaniago, menurut dia ada unsur berwarna biru yang sudah tak sejalan dengan koalisi.